Dari California, saya mengucapkan selamat sabat kepada seluruh anggota gereja Maseatan Hari ke-7 Jemaat Solafide dan juga saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Mulai saat ini, saudaraku, kita akan mengikuti seri khotbah Yesus di atas bukit yang didasarkan atas Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasal yang ke-7. Dalam khotbah Yesus itu, saudaraku, ada 7 bagian. Dan bagian pertama kita bisa dapati di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Namun pada malam hari ini kita hanya membahas ayat yang ketiga saja. Mari kita lihat saudara ayatnya, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Apakah artinya berbahagia di situ? Dalam bahasa aslinya makarios, artinya diberkati. Diberkati orang yang miskin di hadapan Allah. Apa arti orang yang miskin di hadapan Allah? Di dalam Alkitab ada 2 kata miskin. Sebagai ilustrasi, saudara bisa lihat itu dalam buku Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Di situ Yesus melihat ada seorang janda yang miskin yang memberikan persembahan di rumah Tuhan dan membawa 2 peser seduit. Lalu setelah janda itu memberikan apa yang ada pada dia, dia keluar dan Yesus memuji dia. Perempuan janda yang miskin itu memberikan lebih banyak daripada yang lain. Nah saudaraku, ada 2 kata miskin. Miskin pertama, janda yang miskin, dia masih punya duit. Sedangkan miskin yang kedua, sudah dia berikan semuanya, dia tidak punya duit. Nah saudaraku, miskin di dalam Matius 5 ayat 3 artinya tidak punya apa-apa. Nah sekarang saudara, contoh yang lain saudara bisa lihat di dalam buku Lukas pasal yang ke-16 mengenai perumpamaan orang kaya dan Lazarus, yang saudara bisa lihat dalam ayat Lukas pasal 16 ayat yang ke-16 dan seterusnya. Saudara, itu adalah perumpamaan, bukan cerita yang nyata, tapi perumpamaan untuk menggambarkan, saudaraku, pentingnya berharap kepada Tuhan dan mempercayai janji dan firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Yang saya bilang di sini adalah Lazarus disebut sebagai pengemis. Dia bisa hidup dari orang kaya. Selama orang kaya memberikan roti, dia bisa hidup. Kalau tidak, dia akan mati. Saudara-saudara, demikianlah Lazarus yang miskin itu mengandalkan hidupnya kepada orang kaya. Kembali kita, saudaraku, Lazarus itu adalah miskin yang tidak punya apa-apa. Dan itulah yang dimaksudkan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-3. Berbahagialah orang yang miskin. Artinya, di hadapan Allah, artinya orang ini mengandalkan Tuhan. Dalam fakta hidup, saudaraku, semakin kita miskin, semakin kita harus mengandalkan Tuhan. Kalaupun kita kaya, saudaraku, kita juga diminta untuk mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengandalkan kekayaan kita, pengalaman kita, dan kehebatan kita. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan bilang, berbahagialah, diberkati orang yang miskin di hadapan Allah, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, karena mereka inilah yang empunya kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dalam nama Yesus, amin.